Zeli Destiana Kusriyadi. Saya dari SDN 02 Demangan. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang best practice yang saya lakukan di kelas, di pembelajaran sehari-hari saya di kelas. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi satuan panjang, materi matematika. Matematika itu adalah materi yang sangat sulit di pemikiran anak-anak zaman sekarang. Apa ada anak sekarang yang mungkin matematika itu mudah? Tidak. Mungkin sedikit yang menganggap matematika itu mudah. Akan tetapi bagi sebagian anak matematika itu sangat susah, karena termindset dari mereka kalau matematika itu susah. Nah, saya di sini berusaha untuk mengatakan bahwa matematika itu susah. Matematika itu sebenarnya gampang, mudah, hanya saja bagaimana cara kita mengemasnya yang menentukan bagaimana anak nanti suka sama matematika atau tidak. Nah, salah satu hal yang saya angkat di sini adalah pembelajaran tentang satuan panjang. Satuan panjang itu digunakan di kehidupan sehari-hari. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari yang kita menggunakan satuan panjang. Nah, bagaimana ya caranya untuk mempermudah anak-anak belajar tentang satuan panjang dengan cara yang menyenangkan, mengasyikkan, dan yang jelas mereka hafal dan paham bagaimana cara penggunaannya. Nah, yang saya angkat satuan panjang di sini, saya model sebuah box misteri. Box misteri yang tentang tangga satuan panjang, dan ketika melihat box itu, anak-anak pasti akan tertarik awalnya. Pada awalnya mereka tertarik. Apa itu? Untuk apa itu? Nah, disinilah poin pertama saya dapatkan. Kesan pertama, menggoda selera, menggoda minat anak-anak untuk belajar, untuk mengetahui apa isi boxnya. Nah, ketika dibuka, ternyata isi boxnya adalah tentang satuan panjang. Itu hal yang tidak terpikirkan oleh anak-anak. Nah, pertemuan pertama, sebelum saya mengajak anak-anak untuk membuat sapan box, perkenalkan dulu materi tentang satuan panjang. Materi di matematika ini tentang satuan panjang ini adalah dasar untuk anak-anak belajar matematika di kelas 4, 5, 6, bahkan ke jenjang berikutnya. Ketika mereka sudah paham, sudah mengerti tentang dasarnya belajar matematika, dasarnya tentang satuan panjang, belajar tentang luas, tentang volume, tentang luas permukaan, luas bidang datar, insya Allah akan lebih mudah. Materi yang saya angkat adalah satuan panjang, materi di kelas 3 matematika. Ya, memang kelas 3 masih menggunakan K13. Hanya saja saya terinspirasi sama teman-teman guru yang berada di sini. Guru-guru yang berada di SDN 02 Demangan sering sekali membahas tentang P5, dan sudah beberapa kali saya mengikuti P5. Ternyata ketika P5 itu dimasukkan, diserap untuk pembelajaran di K13, itu ternyata cocok dalam artian beda bahasa. K13 menggunakan pendidikan karakter, pembentukan karakter. Nah, karakter di sini yang saya amati memang sesuai dengan karakter-karakter yang merupakan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini anak-anak di kelas 3 saya bantu, saya ajak, saya dorong, saya semangati untuk mempelajari tentang P5 agar nanti ketika di kelas 4, 5, 6 mereka sudah tidak kaget. Nah, satuan panjang membahas tentang KD dan indikator di satuan panjang matematika kelas 3. Berikut adalah materinya, KD dan indikator satuan panjang.
Dalam penerapan Sapan Box format, saya melalui 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pembentukan karakter, penguatan profil Pancasilanya di momen tahap pertama ini, yaitu tentang ketika mereka disuruh untuk membuat media pembelajaran itu sendiri, media yang akan mereka gunakan untuk belajar sendiri. Jadi mereka bisa berkreatif, berinovatif, bekerja sama dalam tim, dan mandiri membuat media pembelajaran yang dapat memudahkan mereka untuk belajar matematika. Kita unboxing. Hitung bareng-bareng ya. Di pertemuan kedua, baru kita mengaplikasikan Sapan Box yang sudah mereka buat sesuai kreasinya kemarin, sesuai kerja kelompoknya kemarin. Nah, macam-macam kreasi Sapan Box anak-anak ada ini. Kilometer berapa dekameter? Betul kah? Oke. Berapa meter? Tahu cara memainkan dan menggunakan Sapan Box, tidak lupa langkah selanjutnya, langkah berikutnya adalah saya mengajak anak-anak untuk bermain dengan game yang pastinya karena perkembangan zaman saat ini sangat membutuhkan IT dan mereka harus melek IT, makanya ketika mereka sudah punya media pembelajaran yang konkret, saya ajak untuk bermain menggunakan game online. Nah, bagaimana tanggapan anak-anak tentang game online, game yang tentang materi Sapan game, tentang materi satuan panjang? Oke, kita tes dulu. Oke, habis dulu. Oke. Di luar ekspektasi ternyata mereka sangat menikmati, mereka sangat enjoy ketika belajar menggunakan media pembelajaran, dan masya Allah antusiasnya sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, untuk berikutnya, mari kita simak ekspresi anak-anak tentang penggunaan media belajar Sapan Box. Nama saya Sapan Amira Azarin. Saya kelas 3. Saya bersekolah SDN 02 Demangan. Hari ini saya membawakan Sapan Box, box satuan panjang. Halo Safa, gimana pembelajaran hari ini Safa? Tentu saja seru dan menyenangkan. Menyenangkan? Ya. Kalau dari kemarin kan kita pernah membahas satuan panjang pakai lagu tuh. Ya. Kira-kira kalau sama lagu aja tapi tanpa media, dengan pakai media yang sudah kita praktekkan, kira-kira enak yang mana ya? Enak pakai media ya? Tadi untuk menjawab tantangan dari setiap gamesnya, kira-kira seru nggak kalau misalkan pakai media langsung dapat jawaban atau gimana? Oh, langsung dapat jawaban, lebih enak. Kalau dipraktekkan sehari-hari lebih mudah. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan tentang best practice yang saya lakukan bersama anak-anak di kelas. Semoga dapat mendapatkan inspirasi, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembelajaran matematika yang membuat pesan, yang membuat
proses belajar anak-anak di kelas menjadi menyenangkan dan pastinya membuat pelajaran matematika menjadi lebih mudah dan lebih disenangi oleh anak-anaknya. Matematika tidak sulit, hanya saja bagaimana proses penyampaian kita pada materi yang ada untuk anak-anak dan membuat anak-anak tertarik untuk belajar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.